Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mutiah dengan nomor NIM 2005 10 40 181, jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Syekh Kuala. Di sini saya akan berbagi pengalaman dan pengetahuan saya di bidang SPSS, yaitu bagaimana cara menginput data dari Microsoft Excel ke SPSS agar kita bisa menghitung data deskriptifnya lebih cepat menggunakan aplikasi IBM SPSS. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah kita siapkan dulu data yang mau kita input ke SPSS. Jadi ini contohnya, seperti ada nomor, responden, jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, konsumsi. Jadi pendidikan dan jenis kelamin ini berupa huruf. Jadi kalau misalnya 1 adalah laki-laki, 2 adalah perempuan. Dan seperti pendidikan, 5 adalah S1, 2 adalah SLTP, 3 adalah SLTA, 4 adalah D3, dan 1 adalah SD. Jadi kita langsung masuk saja ke aplikasi SPSS-nya. Dan di sini sudah berada di aplikasi SPSS. Di bagian bawah ada data view yang nantinya kita masukkan data yang ada di Microsoft Excel tadi. Kemudian ada variabel. Nah, di variabel ini kita tulis yang tadi, yaitu nomor. Kemudian ada responden. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kan ada spasi. Jadi kita tidak bisa kasih spasi. Solusinya adalah memberi garis bawah seperti ini, kemudian berbuat kelamin. Kemudian umur. Nah, jadi untuk tipe ini adalah kalau misalnya nomor itu akan 1, 2, itu berarti numerik. Kalau misalnya responden itu kan berupa huruf seperti nama kita. Jadi kita solusinya adalah merubahnya menjadi huruf dengan menekan atau mencentang string, lalu kita tekan OK. Nah, selebihnya kalau jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, dan konsumsi, itu kan berupa numerik, jadi kita tidak usah merubahnya. Kalau misalnya pada kasus jenis kelamin dan pendidikan tadi, kita untuk merubahnya berupa huruf, itu nanti kita akan melakukan coding. Kemudian ada width. Nah, di width ini karena nama saya lumayan panjang, jadi kita bisa sesuaikan. Kalau misalnya nama kita panjang, otomatis kita hurufnya banyak, itu kita tambahkan banyak. Terus ada desimal. Di desimal ini misalnya data kita itu ada angka di belakang koma, otomatis kita akan menggunakan desimal. Apabila tidak ada, kita tekan 0. Karena di sini saya contohkan tidak menggunakan koma, angka di belakang koma, berarti kita tekan aja 0 semua. Nah, untuk label sendiri itu pemberian nama, yaitu nomor. Kemudian ada nama responden.
Kemudian ada jenis kelamin. Nah, di sini kita boleh kasih spasi. Kalau sebelumnya pada nama itu tidak boleh. Nah, selanjutnya sudah, kemudian kita pergi ke values. Nah, di values ini kita akan mengcoding tadi, karena jenis kelamin itu berupa angka, kita rubah berupa huruf atau kalimat ataupun kata. Nah, kita pergi ke values, jenis kelamin. Di sini kita tekan, nah kita coding dulu. Jadi kalau misalnya satu adalah laki-laki, kita buat satu di values-nya, kemudian di labelnya kita buat laki-laki. Kemudian kita tekan add, kemudian 2 adalah perempuan. Kita tekan add, kemudian OK. Dan selanjutnya pada pendidikan, sama seperti contoh sebelumnya, yaitu laki-laki adalah 1. Kalau misalnya 1, di values ini adalah SD. 2 adalah SLTP. 3 adalah SLTA. 4 adalah D3. Dan 5 adalah S1. Kita tekan add dan OK. Kemudian missing ini kita tekan aja non, kemudian kolom. Nah, kemudian alik ini fungsinya adalah meratakan gitu. Jadi kalau misalnya sesuai dengan keinginan kita, kalau right itu kan berarti di sebelah kiri ataupun ya sebelah kiri, jadi seperti di tepi gitu, sebelah kiri. Dan sedangkan left itu, right itu di sebelah kiri dan left itu di sebelah kanan. Jadi kalau bagi saya responden itu adalah di left. Kemudian kalau untuk nomor sendiri itu kan letaknya di tengah-tengah. Untuk meratakannya berarti kita tekan center dan semuanya tekan center kecuali responden. Itu tergantung kita. Nah, kemudian kalau misalnya pada numerik nomor, contohnya umur itu kan numerik ya. Sedangkan responden itu berupa huruf. Jadi kita tekan shale, kemudian nominal untuk responden, dan shale semuanya pada sampai konsumsi. Dan ini sudah kita olah, kita pergi ke data view, kemudian di data view ini kita akan mengkopas data input dari Microsoft Excel. Jadi kita balik ke aplikasi Microsoft Excel. Nah, sekarang sudah di Microsoft Excel, kemudian kita mulainya itu dari angka 1, jangan dari 0, karena nanti kan kita sudah buat judulnya, jadi tidak perlu lagi yang di atas ini. Jadi kita mulai kopasnya itu dari angka 1 sampai ke bawah. Klik kursor, mouse, tekan kiri, kemudian klik copy. Nah, kita kopas data dari Microsoft Excel tadi ke data view SPSS. Kita tekan paste.
Nah, ini sudah jadi. Nah, tadi awalnya kan pada jenis kelamin itu berupa angka berubah menjadi huruf karena sudah kita coding, begitu pula dengan pendidikan. Kalau misalnya kita mau lihat angkanya saja, boleh kita pergi ke view, kemudian kita pilih value label. Nah, berubah jadi angka. Terus kalau misalnya kita mau rubah lagi, kita tekan values. Nah, berubah kembali. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita mencari min pada aplikasi SPSS. Nah, atau output deskriptif. Jadi kita pergi ke analisa, kemudian pergi ke deskriptif statis, kemudian tekan deskriptif. Nah, karena tugas saya adalah mencari name, maka kita tekan umur, kemudian tekan kursor sebelah kiri, kemudian pendapatan, kemudian konsumsi. Terus sudah dapat sesuai dengan keinginan kita tekan option. Nah, karena saya mencari min, maka saya harus mencentang min, kemudian jangan lupa centang range. Habis itu tekan continue, lalu OK. Nah, di sini aplikasi SPSS-nya sudah merecord, dan ini hasil deskriptif statisnya, name-nya itu NIM-nya 35,72, sedangkan range-nya 37. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita menyimpannya? Yaitu dengan klik file, kemudian save as, dan kita buat nama dokumennya. Sudah, terus kita tekan save. Sudah tersimpan, lalu kita silang. Dan kemudian kita ingin menyimpan data yang di SPS ini sama seperti sebelumnya, itu tekan file, kemudian save as, kemudian klik buat nama filenya. Tekan save. Terus kita silang, tekan no, karena kita sudah mendapatkan output sebelumnya. Dan untuk melihat data yang tadi kita buat tersimpan atau tidaknya, kita pergi ke file. Nah, di sini sudah terlihat ya, data deskriptif. Nah, deskriptif yang tadi kita buat. Coba kita buka apakah bisa. Nah, ini sudah tersimpan ya dengan rapi. Nah, itulah penjelasan saya. Semoga teman-teman dapat memanfaatkan dan memahami apa yang saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.